Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep dasar ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Randa Haji Tin Rustini MPD dan Bu Yuna Wahyuningsih SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Aisyuramanah Asdiniyah, dan juga Aceh Ridwan, Erlinda Risa Nur Aulia, Muhammad Fahmi Iskandar, Reska Widyaksana Nugraha, dan juga Sofi Nurul Hikmah. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada definisi konsep dasar ekonomi, yang kedua ada tindakan ekonomi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga bentuk badan usaha, yang keempat laju informasi dalam perubahan nasional, yang kelima peran masyarakat dalam menyikapi laju informasi, dan yang keenam peran masyarakat dalam menyikapi perubahan nasional. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi konsep dasar ekonomi. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah sebuah studi mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupan, bergerak, serta berpikir dalam konteks sehari-hari. Oleh karena itu, konsep dan prinsip ekonomi seharusnya ada dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, menurut Marshall. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow. Ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat pemanfaatan sumber daya. Sumber daya di sini dapat bermaksud sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu menurut Aristoteles, ekonomi adalah suatu cabang yang membahas mengenai pertukaran atau exchange barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan juga nilai guna. Dari pengertian para ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi atau ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran. Yang selanjutnya adalah objek ekonomi. Menurut Tastawa 2017 P148, objek kajian ilmu ekonomi ialah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Keluasan kajian tersebut menyebabkan ruang lingkup dalam bidang ekonomi dikenal menjadi dua, yaitu bersifat makro dan juga bersifat mikro. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat ekonomi serta prinsip ekonomi. Tujuan ekonomi adalah untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya itu tidak terbatas. Prinsip ekonomi yaitu dengan mengorbankan tertentu ingin memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, ada manfaat ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita akan memperoleh manfaat. Di antaranya yang pertama, dapat membantu individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dicapai. Yang kedua, dapat membantu mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, dapat membantu memilih alat pemuas kebutuhan yang efektif dan juga efisien. Usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun mental, untuk mencapai kemakmuran dan kepuasan. Tindakan ekonomi juga disebut perilaku atau tindakan kita yang didasarkan pada prinsip ekonomi agar dapat memenuhi keperluan hidup. Tindakan ini juga adalah tindakan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membuat pilihan dan memanfaatkan peluang dengan tepat. Pelaku tindakan ekonomi. Yang pertama, tindakan dalam ekonomi individu, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makhluk ekonomi tanpa melupakan bahwa ia adalah makhluk sosial. Yang kedua, tindakan di dalam komunitas lembaga ekonomi, yaitu tindakan yang dapat dikerjakan oleh beragam bentuk dari organisasi sosial yang cukup baik seperti asosiasi, perusahaan, yayasan, atau lainnya. Yang ketiga, tindakan dalam ekonomi pemerintah, yaitu tindakan ekonomi yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan suatu negara dan juga rakyat. Yang keempat, tindakan dalam ekonomi antar negara, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan antara dua negara atau lebih dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga negara dan juga bangsa yang bersangkutan. Ciri-ciri tindakan ekonomi. Yang pertama, mempertimbangkan untung dan rugi. Yang kedua, dilakukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pilihan alternatif yang paling menguntungkan. Yang keempat,
berdasarkan prinsip ekonomi. Yang kelima didorong oleh motif ekonomi, tujuan dari tindakan ekonomi. Ketika kita mengambil tindakan ekonomi, tentu saja memiliki tujuan tertentu yang harus kita capai. Nah, yang pertama, agar dapat memilih atau menentukan objek atau layanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas barang atau jasa yang akan kita beli atau gunakan. Yang ketiga, agar kita dapat memilih kebutuhan mana yang akan diprioritaskan dan mana yang tidak penting. Yang keempat, untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari pilihan yang telah dibuat. Contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional ialah salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap suatu tindakan manusia yang dilandasi atas dasar suatu pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Dengan demikian, manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Contohnya seperti 1. Berbelanja dengan berpedoman pada skala prioritas. 2. Berbelanja dengan cara menawar meskipun mampu membeli dengan harga mahal. 3. Menghemat pemakaian listrik. 4. Memakai barang substitusi untuk menggantikan barang yang harganya mahal. 5. Menggunakan bahan baku yang harganya murah tetapi mutunya cukup memadai. 6. Menghemat penggunaan mesin-mesin. 7. Membangun sarana dan prasarana yang betul-betul bermanfaat, misalnya membangun pasar dan jalan raya. 8. Menyambut pejabat yang datang ke daerah secara sederhana. 9. Memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. 10. Membangun proyek listrik tenaga surya yang ternyata lebih menghemat. Yang kedua, ada tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional yakni salah satu jenis tindakan ekonomi yang setiap tindakan manusia yang dimana menurut sebuah perkiraan akan lebih menguntungkan, tetapi dalam suatu kenyataannya justru merugikan. Seseorang yang bertindak irasional ini biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Contohnya seperti 1. Ibu membeli beras di pasar yang jaraknya lebih jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah. Padahal jika dihitung total ongkos yang dikeluarkan akan sama atau bahkan lebih mahal. 2. Sinta membeli alat tulis di toko dekat sekolahnya karena lebih dekat dengan sekolahnya. Padahal di dekat rumahnya ada toko yang lebih murah. 3. Hasan membeli apartemen seharga 5 miliar. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak terlalu penting dan tidak sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan karena dia sudah punya rumah. 4. Pak Hardi membeli burung lovebird seharga 50 juta. Padahal ada lovebird yang lebih murah. Membeli barang-barang yang mahal boleh saja, tapi harus tahu porsi dan batas. Yang paling penting sesuai keadaan ekonominya. 5. Rio membeli handphone seharga 10 juta. Tindakan tersebut tidak perlu dilakukan karena ada HP yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Badan usaha ekonomi. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Badan usaha milik negara terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan perseroan. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau Perjat sebagai salah satu BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan oleh APBN. Jenis yang ketiga adalah perusahaan umum. Perusahaan umum adalah perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum. Contohnya seperti perusahaan umum Pegadaian, perusahaan umum Jasa Tirta,
perusahaan umum Damri, dan perusahaan umum Antara. Bentuk yang kedua dari badan usaha adalah badan usaha milik daerah. BUMD merupakan badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan, serta pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD tersebut dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh dari BUMD diantaranya seperti Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan lain-lain. Tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan sokongan pada perekonomian nasional dan penerimaan khas negara, mengejar dan mencari keuntungan, pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintisan kegiatan-kegiatan usaha, dan memberikan bantuan dan perlindungan kepada usaha kecil dan lemah. Bentuk ketiga dari badan usaha adalah koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Anggota koperasi ada dua. Yang pertama perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Dan yang kedua adalah badan hukum, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Adapun jenis-jenis koperasi, yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi produsen, yang keempat koperasi pemasaran, yang kelima koperasi jasa, dan lain-lain. Bentuk yang keempat dari badan usaha yaitu badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Bentuk yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan adalah organisasi non-profit, yaitu organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya. Dana operasional diperoleh dari sumbangan para donatur. Laju informasi dalam perubahan sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang kian harinya mengalami kemajuan yang pesat. Banyak hal yang melatar belakangi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kebutuhan umat manusia yang semakin harinya dituntut untuk dapat menjalankan segala sesuatunya dengan lebih mudah dan efektif. Kemudian, dilihat dari perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi memiliki berbagai definisi yang dikemukakan, yaitu antara lain adalah yang pertama, definisi teknologi informasi. Menurut Hack dan Ken, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, definisi teknologi komunikasi. Menurut Colin Carey, komunikasi adalah proses di mana pihak-pihak saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama, dan komunikasi merupakan hubungan yang ditimbulkan oleh penerus rangsangan dan pembangkitan balasannya. Adapun fungsi teknologi informasi, yang pertama, mengolah atau processing, yang kedua, menghasilkan atau generating, yang ketiga, menyimpan atau store, yang keempat, mencari kembali, retrieval, yang kelima, transmisi atau transmission. Dan adapun manfaat teknologi komunikasi, yang pertama, mempermudah komunikasi, yang kedua, memberikan informasi, yang ketiga, media pembelajaran, yang keempat, meningkatkan produktivitas pekerjaan, dan yang kelima adalah sebagai sarana komunikasi. Di sini ada pengertian perubahan sosial menurut para ahli, yaitu menurut Atkinson dan Broughton menyatakan bahwa definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan
sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada 4 tingkat perubahan yang perlu diketahui, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku individual, dan perilaku kelompok. Adapun menurut Samuel Koning menyebutkan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Karl Marx mengemukakan pengertian perubahan sosial, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. Perubahan sosial dapat disimpulkan dari pengertian para ahli bahwa perubahan sosial adalah bahwa masyarakat tradisional beranjak yang menjadi masyarakat modern yang sangat berkaitan dengan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dampak laju teknologi informasi dan komunikasi yaitu dapat memberikan potensi generalisasi pada budaya di Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman budaya lama-kelamaan akan kehilangan identitas aslinya sebagai ciri khas bangsa Indonesia karena teknologi dapat memiliki dampak yang cukup serius seperti menyamaratakan budaya-budaya global menjadi satu. Dampak globalisasi budaya pada intinya menyangkut berubahnya kondisi masyarakat dan budaya itu sendiri sebagai gejala umum yang selalu dialami sepanjang masa oleh masyarakat dunia, yang kini disebabkan karena teknologi informasi yang melaju sedemikian dahsyat sebagai faktor pendorong utamanya. Perubahan ini sangat berpengaruh bagi generasi milenial, yaitu menyebabkan berubahnya karakter dan perilaku mereka. Ciri khas generasi milenial, mereka lahir dalam kondisi sudah ada TV berwarna, sudah ada handphone, dan yang lebih canggih lagi, internet sudah tersedia, sehingga mereka sangat mahir dalam berteknologi. Para milenial merespon dampak negatif globalisasi budaya kini akan sama, dan ini yang menjadi permasalahan serius karena memicu degradasi budaya yang dapat membahayakan kelestarian budaya di Indonesia sendiri. Peran masyarakat dalam laju informasi. Dewasa ini, media massa berkembang pesat ketika terjadi perubahan dramatis dalam teknologi komunikasi. Pesatnya kemajuan sistem teknologi informasi telah memberikan dampak positif maupun negatif. Masyarakat akan semakin mudah dalam mengakses berbagai macam informasi. Informasi tersebar luas dengan tidak adanya batas untuk menghentikannya. Karena kemajuan teknologi membuat semua orang mudah mengaksesnya dengan menggunakan network atau jaringan. Hal ini dapat berakibat pada perubahan sosial yang didasarkan informasi yang didapat. Dalam hal ini, beberapa oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi-informasi yang negatif dan mengandung kepalsuan informasi dengan maksud untuk membuat perpecahan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat perlu untuk mengisi peran-peran dalam menyikapi laju informasi yang tidak terbendung ini. Di antara yang bisa dilakukan masyarakat yaitu sebagai berikut. Peran masyarakat dalam menyikapi laju informasi yang pertama, mengembangkan budaya membaca. Telah diketahui bahwa informasi yang tersebar tidak selalu baik. Saat menerima informasi, masyarakat perlu untuk mengklarifikasi berita tersebut dengan membaca atau melihat di media yang terpercaya seperti buku, majalah koran, dan televisi. Sehingga dengan budaya membaca ini dapat membantu masyarakat untuk menyaring informasi yang didapat dan tidak mudah terpancing informasi palsu. Kemudian yang kedua ada memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan bagaimana caranya membuat sesuatu, know-how of making things, atau bagaimana melakukan sesuatu, know-how of doing things. Maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang memiliki nilai market dan nilai jual yang tinggi. 2012. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi untuk memasarkan sebuah produk. Hal ini dapat mengubah pasar yang sangat turun menjadi digital. Masyarakat juga dapat memanfaatkan teknologi yang memberikan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Peran masyarakat dalam perubahan sosial.
Nah, sikap positif terhadap perubahan sosial yang pertama itu ada terbuka atau open-minded, yaitu masyarakat dapat bersikap terbuka pada perubahan sosial budaya. Masyarakat akan memperhatikan sesuatu yang baru yang ada di sekitar mereka. Setelah itu, mereka akan melakukan seleksi akan pengaruh tersebut. Yang kedua ada antisipatif. Antisipatif adalah sikap tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Setelah bersikap terbuka dengan perubahan yang terjadi, kita juga harus tanggap terhadap kemungkinan dan juga perubahan yang terjadi. Yang ketiga ada selektif. Selektif itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu melalui seleksi atau penyaringan. Yang kedua mempunyai daya pilih. Setelah mengetahui bahwa suatu perubahan di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh baik atau buruk, masyarakat kemudian melakukan proses seleksi, yakni memilih pengaruh manakah yang memberikan manfaat besar bagi dirinya ataupun orang lain. Yang keempat ada adaptif. Adaptif adalah yaitu apabila seseorang telah memutuskan bahwa suatu perubahan telah membawa pengaruh positif bagi dirinya dan juga orang lain. Ia akan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan cara seperti itu, ia akan mudah mengikuti dan juga menyerap perubahan itu sebagai sebuah dinamika masyarakat. Selanjutnya ada sikap negatif terhadap perubahan sosial. Yang pertama itu tertutup dan curiga. Sikap tertutup biasanya dimiliki oleh orang yang sudah terlanjur menikmati dan juga tenang berada di dalam kondisi yang dianggap mapan dan nyaman. Nah, mereka akan merasa tidak senang apabila ada pengaruh lain yang mencoba masuk ke dalamnya. Perubahan yang masuk dianggap ini akan merusak tatanan yang ada. Sikap tertutup dan curiga ini merupakan salah satu ciri masyarakat tradisional. Yang kedua, ada acuh dan tak acuh atau apatis. Sikap ini mirip dengan sikap tertutup. Hanya saja, sikap ini memiliki perbedaan dengan sikap tertutup dalam hal merasakan perubahan yang datang. Sikap tertutup, masyarakatnya merasakan penuh pengaruh perubahan itu. Akan tetapi, sikap acuh tak acuh dan apatis ini, masyarakat atau individu belum tentu merasakan pengaruh perubahan. Pada sikap acuh tak acuh ini, masyarakat tak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi, karena pengaruh yang ada tak berdampak apa-apa pada dirinya. Yang ketiga, ada tidak selektif dan tidak berinisiatif. Tidak selektif berarti tak mampu memilah-milih pengaruh perubahan manakah yang bermanfaat atau tidak bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Tidak inisiatif berarti tidak memiliki ide atau prakarsa untuk berbuat sesuatu. Segala sesuatunya ditentukan oleh pihak lain. Dalam menghadapi perubahan, orang yang tidak punya inisiatif akan mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh dari luar dirinya dan juga mempengaruhi hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.